Oke guys, kita kali ini dapat cerita dari Kak Tisha dan mari kita baca sama-sama. Hai Fani, namaku Tisha. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Anak pertama namanya Mbak Dewi. Dia udah nikah dan punya 2 anak. Usia kita berjarak cukup jauh. Anak kedua namanya Mas Yanto. Dia tinggal di perantauan yakni Jakarta bersama anak dan istrinya. Jadi aku tinggal di rumah sama ibu. Singkat cerita, saat aku menginjak usia remaja, aku udah sempat kerja di berbagai tempat dan akhirnya memutuskan tinggal di Jakarta untuk ikut Mas Yanto. Mas Yanto itu orangnya kaya guys, dia orangnya cukup royal. Aku juga sering bantu-bantu jagain anak-anak cewek dia. Tapi aku akhirnya mutusin buat pulang ke kampung halaman dan tetap di sana bareng ibuku. Gak lama kemudian, aku dipertemukan sama jodohku, namanya Mas Hilda. Pernikahan kami gak digelar besar-besaran dan super sederhana. Kita jalani kehidupan yang biasa-biasa aja. Mas Hilda jadi kurir dan aku punya warung kelontong. Kami akhirnya dikaruniai anak perempuan. Karena usahaku semakin besar, Mas Hilda akhirnya berhenti dan memutuskan untuk membantuku. Karena merawat anak seorang diri dan disambil jaga toko itu berat. Iya sih, betul. Semua berjalan lancar hingga tiba saat ibuku jatuh sakit. Ibuku stroke dan perlu perawatan ekstra. Kami membiayai terapi dan pengobatan ibu. Kami ikhlas, sangat ikhlas. Namun, semuanya mulai kacau. Usaha toko tutup karena mulai bangkrut dan banyaknya pengeluaran. Hutang mulai di mana-mana untuk biaya hidup dan pengobatan ibuku. Di mana saudaraku? Ya, begitulah. Mas Yanto mulai mengirim uang semampunya, namun cobaan juga menimpanya. Istrinya meninggal dan ekonomi mereka merosot. Dan sedikit cerita tentang Mbak Dewi, dia anak sulung yang bisa dibilang yang paling tercukupi kebutuhannya. Di saat anak-anak lain berhenti SMP, dia dibiayai sampai kuliah. Tapi kerja keras orang tua berhasil, Mbak Dewi sukses. Punya beberapa cabang restoran dan 2 anaknya jadi dosen. Dan kembali ke cerita. Mas Yanto selalu memberi bantuan berupa uang dan pempes sekitar sebulan sekali. Lalu di mana Mbak Dewi? Pernah di titik saat aku bilang ke Mbak Dewi tentang keadaanku yang betul-betul terpuruk. Namun apa? Nihil. Aku diberi 1 gelang emas miliknya dan ia bilang bahwa dia tak punya uang dengan kondisi banyak gelang emas di tangannya, 2 anaknya menjadi dosen, dan memiliki banyak restoran. Itulah kali terakhir kami berhubungan baik. Bener ya. Saat masalah sedang buruk, kami kembali dibuat sedih dan kecewa karena Mbak Dewi menyebar fitnah tentangku dan Mas Hilda. Seperti Mas Hilda yang kehabisan uang karena judol, pinjol, investasi bodong, dan lain-lain. Tapi akhirnya kami mencoba untuk mengabaikan hal itu dan fokus ke ibu. Semua usaha kami kerahkan. Setelah 4 tahun berlalu, ibuku meninggal. Mereka semua melayat, menangis, dan pergi. Setelah itu, kami putus kontak dengan Mbak Dewi, menganggapnya tak pernah menjadi saudara kami. Hingga kini, kami akan berusaha bekerja untuk menutup semua hutang yang ada, yang jumlahnya tak hanya belasan juta. Terakhir aku dengar kabar, anak pertama Mbak Dewi ke Jerman dan hilang kabar. Lalu, anak keduanya menikah dan memutuskan untuk ke Jepang. Entah bagaimana sekarang kondisi Mbak Dewi yang udah dibilang hampir tua. Semoga mereka semua bahagia dan selalu diberi kesehatan. Semoga Allah melancarkan rezeki mereka. Masalah tak bertuai, biarlah Allah yang mengatur. Teman-teman semua, jagalah hubungan kalian bersama saudara kalian ya.